Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Nama saya Aurike Modati dari kelas 1D jurusan PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami. Pengamatan tentang eksplorasi dan perkembangan rentang hidup. Fitur anak usia dini. Nah, usia rata-rata tahap perkembangan itu terjadi selama tahun persekolahan antara usia 3-5 tahun. Nah, mereka mulai mengembangkan berbagai cara untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka tentang lingkungan sekitar. Pikiran dan pengalaman sosial seorang anak mulai menghasilkan kemajuan penting dalam perkembangan diri mereka, kedewasaan emosional, serta pemahaman moral dan kesadaran gender. Karakteristik anak usia dini. Nah, untuk karakteristik anak usia dini ini ada 3 perubahan. Yang pertama, perubahan fisik, perubahan verbal, perubahan mental. Nah, perubahan fisik, anak usia 0 tahun itu contohnya itu mereka sudah bisa duduk, merangkak, berdiri, berjalan. Nah, anak usia 1-2 tahun secara fisik mereka sudah bisa berjalan dengan baik dibandingkan dengan anak usia 0-1 tahun. Nah, anak usia 1-2 tahun ini sudah bisa juga menggunakan sendok, membalik halaman buku, menendang bola. Nah, untuk anak usia 2-3 tahun secara fisik mereka sudah bisa berlari dengan baik, melangkah dengan berirama, mengendarai sepeda beroda 3, sudah mampu makan sendiri. Anak usia 3-4 tahun secara fisik, perubahan fisik yang terjadi, mereka sudah bisa menggunakan pakaian sendiri kecuali menalikan pita. Nah, dan mereka juga sudah keinginan bergerak itu sudah tinggi. Nah, anak usia 4-5 tahun secara fisik, perubahan secara fisik mereka itu sudah bisa berpakaian sendiri, memiliki keseimbangan yang baik, serta mereka juga sudah bisa menuliskan huruf-huruf sederhana. Dan terakhir, anak usia 5-6 tahun, perubahan fisik yang terjadi pada mereka ini, mereka sudah bisa berjalan mundur dengan jinjit atau tumit, dan mereka juga sudah bisa berlari ke depan sambil menendang bola. Nah, namun perubahan atau perkembangan karakteristik anak secara umum itu mereka memiliki keunikan, artinya sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, egosentris, artinya anak lebih cenderung melihat atau memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Nah, yang ketiga, rasa ingin tahu yang kuat atau antusias terhadap banyak hal. Nah, ada juga spontan, artinya perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak tertutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Nah, itu salah satu karakter secara umum atau sifat-sifat anak usia dini. Selanjutnya, tahap perkembangan. Nah, dalam tahap perkembangan ini ada 8 tahap. Yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Tahap keempat, industri versus interioritas. Tahap kelima, identitas versus kebingungan identitas. Tahap keenam, keintiman versus isolasi. Tahap ketujuh, generativitas versus stagnasi.
Yang terakhir, tahap ke-8, integritas tahap versus keputusan. Nah, ini salah satu tahap yang akan saya jelaskan, yakni tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah. Nah, atas inisiatif mereka sendiri, seorang anak seringkali mulai pindah ke lingkungan sosial yang lebih luas. Biasanya dialami pertama kali selama prasekolah. Hal ini menghadirkan tantangan baru bagi anak yang membutuhkan perilaku aktif, terarah, dan bertanggung jawab. Inisiatif yang ditunjukkan ternyata dilakukan oleh hati nurani seorang anak yang dapat mengarah pada kesalahan. Perasaan bersalah mungkin timbul jika anak menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan dibuat tidak terlalu cemas rentang situasi tersebut yang dapat menurunkan harga diri dan mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, teori perkembangan lainnya. Nah, ada 2 teori yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, Sigmund Freud. Mendasarkan teorinya dari perspektif psikoanalitik, konsep yang menyarankan pengalaman awal orang tua secara signifikan membentuk perkembangan mereka atau perkembangan anak. Yang kedua, teori perkembangan Stefan Piaget. Mendasarkan teorinya dari perspektif perkembangan kognitif, konsep tersebut menyarankan bahwa anak-anak secara aktif membangun perkembangan mereka tentang dunia melalui proses organisasi dan adaptasi. Selanjutnya, masalah yang mempengaruhi anak usia dini. Selama bertahun-tahun, anak Amerika Serikat dari keluarga berpenghasilan rendah tidak menerima pendidikan apapun sebelum memasuki kelas 1. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari anak-anak tersebut berada di beberapa langkah di belakang teman sekelas mereka yang berstatus kelas menengah dan atas. Pada tahun 1995, sebuah program yang didanai pemerintah federal sejak awal didirikan untuk memberikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah kesempatan untuk memperoleh keterampilan pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ini ada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor biologis, hubungan interpersonal. Nah, faktor lingkungan di sini ini sangatlah berpengaruh dalam perkembangan anak. Karena ketika di lingkungan sekitar tidak baik, tentunya perkembangan anak juga akan tidak baik juga. Nah, selanjutnya faktor biologis. Ketika ada ibu yang menderita kegelisahan, depresi, dan gangguan suasana hati lainnya, nah, hal ini juga yang tentunya akan mengganggu proses pendidikan anak serta perkembangan mental anak. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal antara anak dan orang tua sangat penting karena anak akan mempelajari banyak hal melalui hal kontak mata, senyuman, dan peniruan lainnya yang akan membuat gambaran cara berkomunikasi antara anak dan orang tua. Nah, itulah yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.